selama 1 minggu ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes. Beri buat Tuhan semuanya. Yeay. Siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan? Lambaikan tangannya. Wah, semuanya melambaikan tangan nih. Berarti semua siap memuji nama Tuhan dong ya. Nah, hari ini kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk seminggu ini. Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh menyertai kami dan memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya kami boleh mengeluarkan suara kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya siap memuji nama Tuhan kan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan halo kawanku semua dengan semangat ya. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Semuanya gembira, teman kita pun bertambah. Lagi katakan halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Semuanya gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan nama-Nya, baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan. Sekali lagi ya. Halo kawan semua, selamat datang di minggu kita. Semuanya gembira, teman kita bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan nama-Nya, baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Sekali lagi, keluarga Tuhan. Iya, karena kita semua keluarga Tuhan dan saling menguatkan juga mendoakan, kita mau katakan sama Tuhan adalah sukacitaku. Kita sukacita di dalam Tuhan Yesus. Adalah sukacitaku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku ada sukacita, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, kasih Tuhan diam di dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semuanya udah capek belum? Belum dong ya. Sekarang kita mau menghancurkan iblis karena kita laskar-laskarnya Kristus. Kita mau katakan, laskar iblisku hancurkan dan panji Tuhan tinggikan. Dengan semangat ya, dan tetap bangkit berdiri. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya yang rapi, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, teman-teman kami. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang boleh tutup bungkus. Kiranya mereka boleh dalam keadaan yang sehat Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar di sekolahnya ya Tuhan. Walaupun masih belajar daring juga Tuhan, memberkati setiap mereka, juga setiap orang tua mereka dalam mendidik mereka Tuhan, memberkati, mengurapi. Juga Tuhan berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan juga yang campur tangan dalam kehidupan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap sekolahnya, setiap pekerjaannya, dan apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga mau berdoa buat GBI Pekapuran gereja kami. Tuhan mengurapi gereja kami Tuhan, bila gereja kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang tutup fokus kami untuk kami boleh dengar dengan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Adik-adik yang duduk boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama rasakan lawatan Tuhan lewat ibadah hari ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari sama-sama katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar. Adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Katakan besar dan Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sujud Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Dengan sungguh katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti masih dalam keadaan sehat ya. Apa kabar hari ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes. Nah, hari ini senang banget kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah, walaupun kita masih ketemu di online. Nah, sebelum kita mau dengerin firman, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih boleh Tuhan berkumpul di rumah kami Tuhan dan melakukan ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap papa mama kami Tuhan yang mendampingi di rumah, bahkan adik kami yang ikut sekolah minggu juga Tuhan, Engkau yang memberkati dan menjaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tentunya sudah siap dong. Siapa yang masih ingat yang minggu lalu firmannya tentang apa ya? Masih ingat nggak? Ya, kemarin minggu lalu kita bercerita tentang Miriam yang menjaga adiknya. Nah, kira-kira hari ini kakak bakal lanjut atau ada cerita yang baru ya? Tapi kita juga masih ada hubungan dengan persaudaraan juga. Yuk kita mau tengok Alkitab kita, yuk kita mau tahu siapa sih hari ini yang bakal kita dengerin ceritanya. Kita sama-sama buka di Alkitab kita di Yohanes 1 ayat 38 sampai 42. Sama-sama kita baca ya adik-adik ya. Nah, adik-adik baca di rumah, ikutin kakak ya. Yohanes 1 ayat 38 sampai 42. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, sudah tahu kan siapa yang bakal kita ceritakan hari ini? Ya, dia adalah murid Tuhan Yesus. Kira-kira sudah ngerti belum nih? Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Andreas dan Petrus. Kok Andreas dan Petrus ya kak? Seharusnya Simon Petrus dulu dong, baru Andreas ya. Nah, sebenarnya Andreas adalah siapa yang tahu? Nah, kakak hari ini akan bercerita tentang Andreas dulu ya. Andreas juga termasuk seorang yang sangat kuat agamanya. Jadi sebelum dia ikut sama Tuhan Yesus, dia sudah juga belajar tentang kerohanian tentang Allah, peraturan-peraturan Allah, bahkan apa saja yang harus dilakukan sih sebagai manusia yang baik. Nah, tapi pada saat itu tentang pertobatan, tapi belum tahu siapa juru selamatnya gitu. Nah, di sini Andreas adalah seorang murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, kita masih ingat ya Yohanes Pembaptis siapa? Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyiapkan jalan Tuhan. Kok bisa sih kak Andreas jadi ikut sama Tuhan Yesus? Bisa saja. Nah, kakak kenalin dulu siapa sih Andreas, dan kakak juga akan bercerita tentang Simon Petrus nanti. Kita mau kenalin dulu nih siapa sih Andreas, gimana sih pribadinya. Nah, kakak akan jelaskan. Andreas dulunya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, Andreas dan Simon Petrus ini adalah saudara kandung juga, kakak beradik. Jadi bukan orang lain, bukan orang jauh ya, maksudnya bukannya teman jauh atau kerabat jauh, enggak, saudara kandung. Jadi adik kakak, kalau di rumah misalnya sama adik kakak nih di rumah, mungkin adiknya laki-laki atau perempuan. Nah, di sini Andreas mempunyai adik juga, yaitu Simon Petrus. Gitu, adiknya laki-laki. Tadi kakak sudah bilang bahwa Andreas adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa sih kak tiba-tiba dia
Di situ dibilang bahwa tiba-tiba dia ngikutin Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Andreas itu sedang lagi bersama Yohanes Pembaptis bersama. Jadi Yohanes Pembaptis itu bilang, lihatlah anak domba Allah. Yang dimaksud anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu Andreas lagi bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis. Lalu akhirnya Andreas, dan tadi di dalam kita baca yuk di yang di pasal 35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, ya. Dikatakan di sini bahwa Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Nah, 2 orang muridnya itu yaitu Andreas dan Filipus. Nah, pada saat Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah, nah 2 muridnya ini yaitu Andreas dan Filipus ini tergugah hatinya. Langsung dia mau ngikutin, mau tahu siapa nih. Sampai akhirnya dipanggil, dikatakan, di mana engkau tinggal, Rabi? Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berkata mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk beberapa hari tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini itu awal pertemuan di mana Andreas ketemu Tuhan. Di sini Andreas jadi tahu, oh dia adalah Mesias, juru selamat. Nah, Andreas ini selain sebagai murid Tuhan Yesus, dia juga mempunyai kepribadian yang sangat baik. Dia itu adalah juga mula-mula murid pertama Tuhan Yesus. Nah, Andreas ini mempunyai sifat yang kayak gimana sih, Kak? Dia mempunyai sikap rendah hati, setia, tulus, dan ikhlas. Jadi dia gak keberatan juga kalau namanya di belakang yang kedua. Seperti tadi kakak bilang, kok yang kedua, Kak? Seharusnya kan Simon Petrus. Tapi Andreas tidak marah, tidak kesel, enggak. Walaupun namanya di yang kedua. Nah, si Andreas ini ngapain aja sih kerjaannya, Kak? Pada saat dia udah ketemu udah ketemu sama Tuhan Yesus dan mengatakan dia sudah ketemu Mesias, juru selamat, akhirnya kan dia bilang sama Petrus, ketemu sama Simon Petrus, di mana di sini dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Jadi dia nggak mau cuma dia doang yang tahu kalau Mesias itu ada, tapi dia kabarin semua ke teman-temannya. Tapi terlebih dahulu ke adiknya, ke saudaranya, saudara kandungnya, si Petrus. Dia bilang, dia dalam bahasa mungkin kalau sehari-hari, Petrus, aku tadi ketemu sama juru selamat Mesias loh, kamu ayo ikut sama aku. Nah, jadi sifat daripada Andreas ini, dia suka ngajak orang, memperkenalkan siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih Mesias itu. Jadi gak cuma bagi buat diri sendiri dia. Nah, Andreas ini orangnya juga baik, dia suka menolong orang, setia. Itu salah satu sifat dia. Nah, kalau kita lihat itu juga Andreas, nama Andreas itu adalah namanya, artinya adalah gagah berani. Kalau dilihat dari gambarnya mungkin kalau postur tubuhnya sih tidak gagah besar, tidak. Tapi arti dari katanya gagah berani. Tapi dia gagah berani adalah mempunyai hati yang besar, hati yang rendah hati, setia, tulus, dan ikhlas. Jadi juga dia gak keberatan namanya disebut di belakang setelah Simon Petrus. Jadi adik-adik boleh tahu ya, jadi murid yang pertama yang boleh kenal Tuhan Yesus adalah Andreas. Lalu akhirnya Andreas mengajak Simon Petrus. Simon Petrus ini akhirnya, pada situ dia mau ikut kenal sama Tuhan Yesus, juru selamatnya, Mesias siapa sih katanya ya. Nah, kenapa sih? Terus udah gitu, kira-kira sifatnya Simon Petrus itu gimana ya? Sifatnya kalau Petrus itu orangnya gini, spontan gimana sih, Kak? Langsung. Misalnya kalau dia bilang, oh ya udah, ayo dengan sesuatu pasti bilang, responnya cepat. Itu spontan, responnya cepat.
Misalnya adik-adik dibilang makan yuk, adik bilang ayo ayo ayo. Nah itu namanya sebenarnya spontan, cepat ya, kritis. Dia tuh orangnya udah gitu banyak nanya sama Tuhan. Nah sekarang juga kakak membahas tentang Simon Petrus ya. Petrus itu dulu namanya adalah Simon, lalu Yesus menyebutnya dengan Kefas, memberikan namanya Kefas seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 42. Kita sama-sama baca. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya sama juga Petrus. Kefas itu berarti artinya batu karang. Nah Petrus ini yang seperti tadi kakak bilang bahwa orangnya spontan, kritis, dan banyak nanya pada saat dekat sama Tuhan. Jadi setiap ada hal yang tidak diketahui yang Tuhan ceritain, dia akan tanya terus, bagaimana guru, bagaimana Tuhan. Seperti kita juga pada saat kita nggak ngerti ataupun di dalam sekolah, kita harus bertanya sama guru kita. Bahkan di rumah pun adik-adik juga boleh bertanya, jangan kalau sudah tidak tahu cuma diam di rumah, diam aja sendiri. Nah apa sih kak yang boleh kita petik dari sikap Andreas dan Simon ini? Nah Andreas dan Simon ini adalah sama-sama saudara kandung. Mereka pekerjaannya adalah penjala ikan. Seperti kakak bilang tadi, Andreas di sini mengajak Petrus untuk ikut sama Tuhan Yesus. Jadi mula-mula dia mau ajak keluarganya dulu buat mengenal Tuhan. Seperti kita juga saat ini sekolah minggu, bukan cuma kita sendiri yang ikut ibadah, tapi bisa adik, kakak, saudara pun harus kita ajak. Nah kenapa sih kak harus seperti itu? Karena kita mau mengajak untuk mengenal Tuhan, mengasihi saudara kita juga buat kenal sama Tuhan kita. Masa kita doang yang diselamatin, padahal kita juga bisa mengajak saudara kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, di sini juga adik-adik kita belajar mengasihi saudara kita dengan cara kita boleh mengenalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu dari sisi Andreas. Nah, dari sisi Petrus juga kita dapat mengambil sikap, yaitu Petrus ini adalah orang yang mau dengar dan nurut ajaran daripada Andreas. Jadi dia mau diajak buat ketemu sama Mesias atau Tuhan Yesus, yang dimana Mesias adalah Kristus dan sudah lama dinanti-nantikan oleh mereka. Nah adik-adik, jadi setiap hari Minggu adik-adik boleh ajak saudara adik-adik, teman-teman adik-adik boleh beribadah untuk sama-sama memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak nggak banyak-banyak, jadi kita yang bisa kita petik dari kisah dari Andreas dan Petrus. Satu, kita belajar mengasihi sesama saudara kita dengan cara berbagi, kita saling menolong tanpa harus ada imbalan. Nah, tetapi juga kita juga mengasihi saudara kita dengan cara kita mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau Mesias. Mungkin kalau adik-adik susah, bingung caranya gimana sih kak? Cukup adik mengajak adik atau saudara, misalnya sepupunya atau saudara jauh, untuk ibadah bersama-sama sekolah minggu. Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangannya. Kita mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh sama-sama belajar untuk mengasihi saudara kami, keluarga kami terlebih Tuhan. Bila kami boleh bersama-sama beribadah, Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Pastinya diberkati ya, amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-5a, yang bunyinya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Selamat menghafal adik-adik, dadah. Sekolah